kelas 9 ada belajar IPA. Nah, penjelasan dari yang kemarin, materi yang Ibu tuliskan, hari ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang teori dasar kemagnetan. Nah, silakan disimak videonya sampai habis, karena nanti kemungkinan di akhir video akan ada tugas. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian dari magnet. Nah, magnet ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesia. Nah, apa itu magnesia? Magnesia ini merupakan daerah di wilayah Yunani yang dulunya telah berganti nama sekarang menjadi Manisa, daerah tersebut ya. Kemudian yang kedua, ada bentuk-bentuk magnet. Nah, magnet ini bisa dibentuk sesuai kebutuhan. Nah, yang sering ditemui di dalam pembelajaran itu ada magnet batar, magnet silinder, magnet redam, dan magnet jarum. Di buku LKS kalian ada. Nah, silakan dibuka, dan ini Ibu jelaskan berdasarkan LKS. Nah, kemudian ada sifat magnet bahan. Nah, di sini ada teori, jika sebuah benda diletakkan dalam medan magnet, maka kekuatan magnetik dari bahan tersebut akan terpengaruh. Ini menurut hukum Faraday, yaitu mengenai induksi magnet. Nah, gimana kata dia, jika sebuah benda diletakkan di dalam medan, apa itu medan? Yaitu wilayah yang terkena oleh magnetik, yang masih dipengaruhi oleh magnet. Nah, inilah dia daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet. Apabila suatu benda diletakkan di daerah medan magnet atau di dalam medan magnet, maka dia akan memiliki pengaruh terhadap magnet itu tersendiri gitu loh. Nah, namun dampak atau pengaruhnya itu tidaklah sama setiap benda yang diletakkan. Misalnya kita letakkan besi, kita letakkan jarum, atau kita letakkan benda-benda lain. Nah, pengaruhnya itu berbeda karena dia dipengaruhi oleh seperti susunan atom, susunan molekul dari benda-benda tersebut, material bahan, dan momen dipole. Nah, magnet momen dipole ini berhubungan dengan struktur atom, memiliki 3 faktor yang mempengaruhi lagi, yaitu gerakan orbitalnya, kemudian perubahan gerakan orbital karena adanya medan magnet luar, kemudian dan spin dari elektron. Kemudian cara membuat magnet. Cara membuat magnet ini kalau di buku ada 2, yaitu dengan cara menggosok dan cara induksi. Nah, cara menggosok ini itulah kemarin Ibu suruh kalian, kalau misalnya kita kan aturan mau praktek tapi nggak jadi ya, karena nggak diperbolehkan tatap muka. Nah, di cara menggosok kita punya magnet dan punya besi. Nah, kemudian besi ini belum dipengaruhi oleh gaya magnet. Kita gosok lama-lama, besi ini akan menjadi magnet karena dengan cara menggosok. Kemudian ada cara induksi atau dialiri dengan arus listrik, dia akan menjadi magnet. Nah, oke, kita melanjutkan ini membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Nah, yang ketiga, cara membuat magnet itu dengan cara elektromagnetik atau dialiri oleh arus listrik DC. Nah, di sini misalnya Ibu letakkan satu batang besi, kemudian dililitkan kawat dan dialiri oleh arus listrik DC. Nah, kemudian
di bidang datar misalnya, kompas ini tidak akan lurus dia pasti akan miring sedikit. Nah, titik inilah yang disebut dengan titik D. Nah, deklinasi atau penyimpangan yang ada penyimpangan dari garis lurus gitu ya. Nah, selain itu ada juga dia sudut inklinasi dan deklinasi. Nah, inklinasi ini sudut penyimpangan horizontal. Nah, itu inklinasi. Ya. Ya, betul. Inklinasi. Kemudian deklinasi itu penyimpangan terhadap kutub bumi tadi, itu deklinasi. Nah, kalau horizontal dia dengan garis lurus itu disebut dengan inklinasi. Kalau dia penyimpangan terhadap kutub bumi disebut dengan deklinasi. Nah, lanjut, kita fungsi dari medan magnet ini apa sih? Nah, medan magnet ini berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi akibat adanya kosmik yang dihasilkan oleh matahari atau benda langit lainnya. Oke, kemudian medan magnet ini timbul karena adanya aliran logam pada inti luar bumi. Gimana sih kok ada logam di bumi? Ya, di bumi ada logam karena anggap saja seperti ini. Ini bagian